Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya saya nggak perlu tanya ada sukacita atau enggak hari ini. Karena saya percaya selalu ada sukacita setiap hari dalam kehidupan kita, amin. Puji nama Tuhan, kita akan memasuki ibadah kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Yang sore hari ini diambil dari Ibrani 12 ayatnya yang ke-28. Bersama-sama kita bacakan. Belum keluar? Ya. Bersama-sama kita bacakan Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita, ya Raja kita, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap hari kami boleh merasakan bagaimana Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan Tuhan sepanjang bulan Januari sampai Agustus Tuhan sudah menyertai kami masuk ke bulan September. Kami tahu, kami percaya kedahsyatan Tuhan, sukacita daripada Tuhan akan terus senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami mau Tuhan sore hari ini bertemu muka dengan Engkau Raja kami. Dan biarlah Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami,
Apa yang menjadi ucapan syukur kami sore hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami bawa Tuhan persembahan kami yang hidup kami Bapa ke dalam tangan-Mu sore hari ini. Dan biarlah Tuhan nama-Mu saja yang ditinggikan, diagungkan lewat setiap pujian penyembahan kami. Bahkan lewat setiap ibadah kami sore hari ini. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan siap menyambut Engkau Raja di atas segala Raja. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Oh, you are worthy, worthy, worthy. You are worthy, worthy, worthy. You are worthy, 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 worthy. You are holy, holy, holy. Oh, you are holy. Oh, you are holy, holy. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. Yes, Jesus, I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you. Come on, lembah pujian. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. No, I worship you, Jesus, Almighty God. There is none like you. Saya rindu Bapak Ibu Saudara boleh nyanyikan pujian ini bersama-sama. Katakan, I worship you, Almighty God. I worship. There is none like you. I worship you, Jesus. That is what I want to do. I give you praise. Oh, we worship you, Jesus. No, I worship Almighty God. There is none like you. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Raja di atas segala raja. I worship you, Jesus. I worship you, Almighty God. 'Cause there is none like you. Like you. Oh, I worship you, oh Prince of Peace.
none like you. Bersama-sama kembali katakan, I worship you. I worship you. Oh, there is none like you. I worship you, oh Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, yeah, for you are my righteousness. Oh, I worship you, Almighty God. There is none like you. 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 There is none. There is none. There is none. There is none. There is none like you. Yeah, we worship you, Lord Jesus. We worship you, Lord. Mari naikkan sembahmu, naikkan ucapan syukurmu, katakan Tuhan, Engkau selalu baik, Engkau teramat baik, Yesus. You're so good, Jesus. Yeah. We worship you. We worship you. Yeah. More than anything, we worship you. More than anything, we worship you. Oh, holy, 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 holy. You're holy, holy, holy. Oh, thank you, Jesus. We thank you, Jesus. There is none like you. No one else can touch my heart. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Come on, lembah pujian, katakan there is none like you. There is none like you. Sebab tiada seperti Engkau, Tuhan. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else like you. My heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. I could search for all. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Sebab hanya pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Yesus. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut Engkau, Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang lebih meriah lagi untuk Tuhan kita. We welcome you, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. Yes. Woo. Come on. Let's celebrate Jesus. Do, 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 yeah.
Sama-sama katakan. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Glory hallelujah. Every praise. Come on, sing together. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Glory hallelujah. Every praise once again, every praise is to our God. Every word of worship, every praise is to our God. Sing hallelujah, is to our God. Glory hallelujah. Every praise is to our God. Say, God my Savior, God my Savior. Amen. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. God my deliverer. Yes, He. God my Savior. God my Savior. God my Savior. Amen. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Glory. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Once more time, sing hallelujah. Sing hallelujah. Oh, every praise, every praise, every praise, every praise. Oh, every praise, every praise. Every praise, do-do-do-do-do, every praise is to our God. Oh. Siapa yang percaya bahwa Tuhan sudah hadir di tengah kita sore hari ini boleh katakan wuh. Saya belum dengar semuanya percaya, boleh katakan wuh sekali lagi. Sebab kita adalah panglima-panglimanya Tuhan. Mari maju berperang menangkan bangsa-bangsa, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Come on. Masuk hadiratnya, masuk gerbangnya dengan pujian. Mari bersemasmur bagi Dia. Berlah bagi Dia, nyanyi. Amin. Bersukacita sekarang menyembah Dia.
bersama-sama dengan kita. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Mari bermazmur, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Amin. I see joy. Masuk gerbangnya. Mari bermazmur, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita saat dan jiwa pun bersuka dalam pujian. Dan tangan pun terangkat saat dan jiwa pun bersuka. Amin. Dalam pujian saat kami menyembah Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, pujian umatnya. Bapak Ibu sedia maju untuk berperang? Amin. Saya belum dengar suaranya. Amin. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Maju berperang, come on, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Pengurapannya telah dicurahkan, pengurapannya telah kuasa mujizatnya dinyatakan. Amin. Bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang. Hey, pengurapannya, pengurapannya telah dicurahkan. Kuasa mujizatnya dinyatakan. Mari bersama-sama lambaikan tanganmu. Amin. Bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Bagimu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Sorakan haleluya. Saya belum dengar, jangan cuma bilang haleluya, tapi sorakan haleluya. Once more time, haleluya. Berikan sorak-sorai paling meriah untuk Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Living as a citizen of the kingdom of heaven. Dalam perumpamaan yang salah satu paling terkenal dan yang disampaikan Tuhan Yesus tentang the prodigal son. Lukas pasal 15 mulai ayat 11 dan selanjutnya tentang dua orang putra. Tapi bagi saya sebenarnya tiga orang putra. Yang satunya adalah Kristus yang mengajar bagaimana to be a good son. Dan kita tahu bagaimana putra yang bungsu berkata, berikan bagianku
itu sesuatu yang paling kurang ajar dan bisa dirajam batu sampai mati. Papanya masih hidup. Warisan itu setelah papanya meninggal. Lalu di firman Allah mengatakan dia jual semuanya. Dia jual sembarangan saja, dia tidak menghargai. Sama seperti Esau tidak menghargai, yaitu haknya sebagai anak sulung, hak sebagai warga kerajaan. Kita melihat kemudian dia pergi ke negeri yang jauh. Dan di sana terjadi bencana kelaparan. Kita pernah mengalami bencana-bencana ya belakangan ini. Dan dia menjadi melarat. Bukan cuma itu, dia terpaksa bekerja pada seorang majikan. 15. Majikan di sana adalah the citizen of that kingdom, of that country. Jadi kita lihat kalau kita ini keluar daripada kerajaan Allah, kita masuk dalam kerajaan musuh. Bumi ini sampai sekarang masih dikuasai oleh iblis dengan segala sistemnya. Jangan pernah lupa, kita dengar beberapa hari yang lalu Charlie Kirk. Dia mengatakan kebenaran, dia pro Israel dan ditembak. Kenapa lehernya? Untuk dibungkam. Karena itu setiap orang percaya harus tahu opposition is normal. Tapi kemudian dia disuruh jaga babi dan bahkan tidak boleh makan makanan babi sekalipun dia kelaparan. Kamu meninggalkan rumah bapamu, siap melarat, kelaparan, dan jadi hamba. From a son, become a slave daripada bangsa lain. Di dunia ini cuma ada dua kerajaan, kerajaan gelap dan kerajaan terang. Lalu sadarlah dia. Kalau dikatai bapak yang tidak ngerti, perutnya yang berkata, kruyuk, kruyuk, kruyuk. Dia sadar betapa banyaknya makanan. I tell you, the kingdom of God adalah kerajaan kelimpahan. Bahkan orang upahan. Di situ pakai mistios. Mistios itu adalah buruh harian. Tidak ada yang kelaparan. Semuanya kenyang. Firman Allah mengatakan, he became in want. Ada kekurangan. Melarat di sana adalah kekurangan. Di dalam kerajaan Allah ada kepuasan. Dan kita lihat di sini pertanyaannya, are you in the kingdom of God? Atau kamu ada sebetulnya warga kerajaan tetapi kamu meninggalkan bapakmu, rumah bapakmu, meninggalkan kerajaanmu dan kamu jadi hamba. Perhatikan keadaanmu. Kalau kamu harus minta tolong kepada orang fasik, something very wrong dalam standingnya kita. Sebaliknya kita melihat bagaimana kakaknya cukup makan dan sebagainya tetapi tidak mengerti bagaimana hak dari seorang putra. Yang satu tahu haknya, tidak tahu kewajibannya. Tetapi anak yang sulung tahu kewajibannya, tidak tahu haknya. Tetapi sebagai pengikut Kristus kita tahu. Kita tahu kewajiban kita, tapi kita juga tahu hak-haknya kita. Live as a citizen of the kingdom. Dan jangan pernah minta tolong kepada citizen of this world. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan. Di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. How many of you believe that no other name as Jesus? Seberapa banyak kita yang percaya nggak ada nama lain selain Yesus dalam kehidupan kita yang berkuasa, Bapak Ibu Saudara, amin. Boleh berikan tepuk tangan untuk nama yang besar, nama yang berkuasa. Saya teringat bagaimana 3 tahun yang lalu saya boleh ada di Bali. Saya sampai di Bali, memulai perjalanan berkarir saya di Bali. Dan bagaimana saya waktu itu menjalani selama 3 tahun sampai detik ini, naik dan turun, diingatkan lagi sama Tuhan. Sometimes saya merasa kekuatan saya lebih besar daripada Tuhan yang jauh lebih besar. Sometimes saya merasa saya mampu berjalan, padahal saya lupa bahwa ada Tuhan yang selalu senantiasa menemani saya, menyertai saya, dan kehidupan saya. Sore hari ini saya ingin berbagi bersama dengan Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyembah lagi bersama dengan Bapak Ibu Saudara, dan mengingatkan bahwa nama itu gak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Nama itu yang memberikan sukacita, nama itu yang memberikan damai sejahtera. That is more important thing. Nama itu yang memberikan segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Dan biarlah pujian yang kita bawakan sebentar lagi boleh menyatakan dari dasar hati kita bahwa cuma nama Yesus yang akan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Haleluya. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, mari bersama-sama katakan. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Mari Bapak Ibu Saudara saya katakan Jesus at the center. Jesus at. Amen. Jesus at the center of it all. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. It will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of my life. Jesus at the center of my life. Jesus at the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, you're the
heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart, oh, Jesus, it's all about you. Yeah, yeah, yeah. Jesus be the center. Yes, it's all from my heart to the heaven. Jesus, Jesus, from my heart to the heaven. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus at the center of my life. Jesus at the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, Jesus, you're the center. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus on the center. Jesus said, The center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you, yeah. Jesus, you, nothing else matters. Jesus, oh Jesus, center. Everything revolves around you. Jesus, you. Be the center of it all. Yeah. Hallelujah. Firman Allah berkata, iman itu adalah bukti dari sesuatu yang kita harapkan. Apa yang saudara harapkan malam hari ini? Berapa banyak saudara berharap mengalami suatu mujizat dalam hidup saudara? Let me see your hand. Oh, kalau lemes gitu, angkat tangan, lambaikan dua-dua, katakan, Jesus is in the house. Amin. Jesus is in the house. Karena itu saudaraku, hari ini kita dapat berkat. Evangelist Jason Butler ada di tengah-tengah kita. Tepuk tangan. Diterjemahkan oleh adik kita Christopher. Silakan. Apa yang kamu harapkan? Beritahu kiri kanan. Saya harapkan disembuhkan. Saya harapkan ditolong Tuhan. Oke? Come on Jason. Haleluya.
Jesus is in the house today. Tuhan Yesus ada di rumah ini hari ini. Amen. If you have an empty seat beside you, he just might be sitting there. Be careful. Kalau ada kursi kosong di samping Anda, mungkin Tuhan Yesus sedang duduk di situ. No, his presence is here with us today and forever. Amen. Hadiratnya bersama-sama dengan kita sekarang dan selamanya. Amin. And it is a real joy to be worshiping with you this evening. Sungguh penuh sukacita bisa bersama-sama menyembah dengan Anda hari ini. It's been a while since I've been to Bali, Cukup lama sejak terakhir kali saya ke Bali. but I'm very grateful for the work of this church Tapi saya sungguh bersyukur untuk karya dari gereja ini. and Pastor Timothy Arifin and Sarah. Bapak Pendeta Timotius Arifin dan Ibu Sarah. And you are a part of something amazing that God is doing. Engkau adalah bagian yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan. And tonight I just have an anticipation in my spirit that he's going to do something in your life tonight. You're not going to leave here the same way you came Malam in. hari ini saya memiliki antisipasi yang luar biasa. Anda tidak akan pulang dengan biasa-biasa saja tapi luar biasa. Just say it right now. Say, today is my day. Katakan, hari ini adalah hari saya. I will be changed. Saya akan berubah. The Lord is going to change me today. Tuhan akan mengubahkan saya. Riding over here this evening, my heart was just growing warmer and warmer as we got near to the church tonight. Dalam perjalanan ke gereja ini hati saya semakin hangat, rasanya semakin senang. And the Lord hasn't moved on me like that in a while, so it's unique. Rasanya Tuhan belum pernah menggerakkan hati saya seperti malam ini, begitu unik. And when I met Pastor tonight, he reminded me of a message I spoke long ago. Waktu saya berbicara dengan Pastor Timotius, dia mengingatkan suatu pesan yang dulu pernah kita bicarakan. And I think it's true of an evangelist. We speak by faith. We trust that Jesus is going to move. Saya rasa betul-betul kita berbicara berdasarkan iman dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan melakukan pergerakan. I can be a good pastor for a while, but I cannot remain so tame. You know, so I'm an evangelist. I like to move things. Mungkin saya bisa menjadi seorang pastor yang kalem, yang baik, tapi saya seorang evangelis yang lebih suka bergerak dengan penuh semangat ke lapangan. I like to see people moving towards Jesus and even his church moving in his name. Saya ingin melihat orang bergerak dalam Yesus dan membawa kemuliaan Yesus. So if you've been coming to this church and just sitting here for a long time, today I hope you change. Kalau Anda sudah lama ke gereja ini dan hanya duduk saja tidak ada perubahan, saya harapkan Anda akan berubah malam ini. Because Pastor reminded me of an illustration I used, and I'll say it tonight. Pastor mengingatkan saya suatu ilustrasi yang pernah saya katakan sebelumnya. Even if it's just for his amusement. Walaupun hanya untuk leluconnya saja. I heard a story a long time ago about a woodpecker. You know, a bird that hits his head on the wood. Saya ingat suatu kisah beberapa waktu yang lalu mengenai burung yang mematuk kayu. Burung pelatuk. Yeah. And somehow God has designed that bird with a special nose. Dan sebegitu rupanya Tuhan telah mendesain burung itu dengan hidung yang khusus. That when it sticks its nose out, it's supposed to hit a tree. Jadi waktu dia menonjolkan hidungnya, dia bisa mematuk pohon. To bore a hole, make a hole in the side of the tree. Untuk membuat lubang di dalam batang pohon. That's just what a woodpecker does. Itulah yang dilakukan burung pelatuk. It might look ridiculous to us. Mungkin kelihatannya konyol ya. But one woodpecker Tapi satu burung pelatuk got on his tree pergi ke pohonnya and he started his pecking. dan dia mulai mematuk. Peck, 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 peck. Pek. He started his pecking. Dia mulai mematuk. He kept pecking on that tree, Dia terus mematuk pohon itu. hitting his head on the side of the tree. Kepalanya terus diantukan kepada pohon itu. As if he could really make a difference in that tree. Could he make the tree fall? Seolah-olah dia bisa melakukan suatu perubahan pada pohon itu atau membuat pohon itu jatuh. Pecking, this little bird, harder and harder. Terus burung kecil itu mematuk. Why are you not pecking? Okay. Yeah, sticking his nose out. Hidungnya terus dipatukan kepada pohon itu. He's faithfully pecking away. Dengan penuh iman dia terus mengetuk. And he was so busy pecking, Dan dia begitu sibuk mematuk, he didn't see what was happening behind him. dia nggak lihat apa yang terjadi di belakangnya. But a storm was moving in behind him. Dan tiba-tiba ada badai datang di belakangnya. And just as he was getting tired Dan pada waktu dia mulai lelah and finished his last peck of the day, dan mematuk untuk terakhir kalinya pada hari a itu, lightning bolt shot from the sky and hit the tree. tiba-tiba ada
petir yang menghantam pohon itu. and split the tree from the top to the bottom. Dan pohon itu terbelah dua. And the woodpecker jumped back, Dan si burung pelatuk itu loncat ke belakang. nervous. Gugup. His woodpecker knees knocking together. Kakinya juga bergetaran. And he said, wow, look what I can do. Dia bilang, wow, apa yang aku bisa lakukan luar biasa. You know, it's not just preachers that put their nose out and preach by faith. Bukan hanya pengkhotbah yang membawa hidungnya keluar dan mengkhotbahkan firman. But you are also called and designed by God to stick your nose out, to Tapi- put your neck out a little bit. Tapi Anda juga dipanggil oleh Tuhan untuk menyebarkan firman. And you might feel ridiculous doing that. Mungkin Anda merasa konyol melakukannya. You see, I have no more dignity left. I can peck all day. Saya rasanya sudah nggak ada harga diri lagi. Saya bisa mengetuk setiap hari. But it's okay. Dignity is not a fruit of the Holy Spirit. Tidak masalah, itu bukan buah dari Roh Kudus. You don't need it. Anda tidak memerlukannya. You just need to stick your nose out a little bit. Anda hanya perlu untuk terus melakukannya. Just do what God has called you to do. Lakukan apa yang Tuhan panggil Anda untuk lakukan. You may not even want to come to know Jesus. Anda mungkin nggak mau mengenal Tuhan pada awalnya. You may be resisting Him. Mungkin Anda awalnya menolak Dia. And you think, I don't want to know God because that requires me to stick out a little bit. Dan mungkin Anda berkata, saya nggak mau mengenal Tuhan karena nanti saya mesti maju menyebarkan firman. But no, do what God is moving on your life to do. Tapi lakukan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Don't sit and refuse to change when He is calling you to greater things. Walaupun setan menolak untuk berubah, tapi Tuhan memanggil Anda untuk melakukan sesuatu hal yang lebih dahsyat. Many of us go through difficult times. Banyak dari kita melalui pergumulan. Even Christians, Bahkan orang Kristen, people go to church, orang yang ke gereja, people who trust in Jesus. He Yang- said, you will have trouble in this world. yang percaya Tuhan pun, engkau pun akan mengalami pergumulan dalam hidupmu. But the difference Tapi bedanya is the knowing that God has your back and will back you up. adalah mengetahui bahwa Tuhan selalu melindungi Anda dan selalu akan menolong Anda. If you trust Jesus, you can have all the confidence in this world and the world to come. Kalau Anda mempercayai Yesus, Anda bisa dengan pede, dengan penuh percaya diri melalui segala perkara yang ada. That is the difference. Itulah bedanya. Jesus said, I will not forsake you. I will be with you always, even to the end of the Tuhan age. bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan terus ada sampai akhir zaman. Amen. Amin. You know, I have not started preaching yet, by the way. Saya belum mulai berkhotbah ya, by the way. I just had to peck for you. Saya hanya mengetuk Anda. But the verse that your church is focusing on, I think, is so good. Tapi ayat yang gereja ini fokuskan saya rasa luar biasa baik. Philippians 3, verse 20. Filipi 3 ayat 20. It says, for our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait. From which. Filipi 3 ayat 20, firman Tuhan berkata, Philippians 3 verse 20. Yes. Bisa ditampilkan? So our citizenship, we are connected to heaven, from which we Keba- also eagerly wait. Ya, jadi kewarganegaraan kita terhubung dengan surga. So in many ways, Dalam banyak hal, I find in many places, saya menemukan di banyak tempat, even where I reside right now in Singapore, bahkan di mana saya diam saat ini di Singapura, we have many people nervously waiting, sitting in our churches. banyak orang dengan gugup menunggu di gereja kami. They're pulling their ear. Mereka menarik telinganya, They're anxious. mereka gugup, They're sucking their thumbs. mereka mengisap jempol mereka, They're anxious, mereka gugup, hoping someday they could get into heaven. berharap satu hari mereka bisa masuk ke dalam surga. But this verse is saying right now you can start living. You don't have to wait. Tapi firman ini berkata mulai saat ini pun Anda bisa dengan tenang bahwa Anda akan masuk ke surga, tidak harus menunggu. You're not supposed to be waiting, hoping that God would show up, hoping that God would like you. Anda tidak perlu berharap-harap, oh semoga Tuhan sayang saya, semoga Tuhan hadir di dalam kehidupan saya. Wishing someday maybe you would have confidence. No, you can have it right now in Jesus' name. Anda bisa memiliki keteguhan itu saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. You're not a victim of the world. You are more than a conqueror in Jesus. Anda bukan you're not a victim of the world. Yes, yes. Anda bukan kegagalan, tapi Anda lebih daripada pemenang.
When people put you down, you can stand up because you know your citizenship is in heaven. Waktu orang menginjak-injak Anda bisa berdiri dengan teguh karena Anda tahu kewarganegaraan Anda adalah kewarganegaraan surgawi. You're being transformed because we're drawing from the heavenly realm. Anda diubahkan karena Anda menerima kuasa daripada surgawi. Amen. Amin. And now I start my message. Sekarang saya mulai pesan saya. I want to share from 2 Corinthians 1 verse 20. Saya ingin membagi dari 2 Korintus 1 ayat ke-20. And this has become a very important verse to me. Ini menjadi ayat yang begitu penting buat saya. It says, "For all the promises of God in him are yes, Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. and in him amen, Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. to the glory of God through us." Untuk memuliakan Allah melalui kita. This is such a powerful verse. Ini ayat yang begitu berkuasa, powerful. This is written by the Apostle Paul, Ditulis oleh Rasul Paulus and he had written it to the church in Corinth. dan dia menuliskannya untuk jemaat di Korintus. And I think tonight we can accept it for the church in Bali. Dan malam ini kita terima untuk umat gereja di Bali. He was caring for this church. Dia sangat peduli dengan gereja itu. It was a letter written to build them up, to establish them. Surat itu ditulis untuk menguatkan mereka, untuk meneguhkan mereka. He didn't want them to be double-minded Dia tidak mau mereka memiliki dua pikiran atau ragu-ragu. because he understood that God is not double-minded Karena- about us. Karena dia mengerti bahwa Tuhan pun tidak pernah ragu-ragu atau mempunyai dua cabang pikiran tentang kita. Amen? Amin. That's why this is important. Karena itu penting. I meet many people who go to church Sunday and on Monday you don't know they went to church. Banyak orang ke gereja hari Minggu dan pada waktu hari Senin Anda nggak tahu bahwa dia ke gereja hari Minggu. Double-minded, living two ways. Orang yang berpikir dengan pelin-pelan, memiliki dua pola pikir. Amen. Amin. So the first thing that stands out to me is all the promises of God in him, in Jesus, are yes. Semua janji Tuhan dalam Kristus adalah yes. And this is important because all of us Ini penting karena semua kita have grown up in a world that constantly tells us no. ini semua karena kita terbiasa bertumbuh dalam dunia yang selalu mengatakan tidak. No, you cannot buy something because you don't have enough money. Oh, kamu tidak bisa beli itu karena kamu tidak punya cukup uang. No, you cannot have the job because you're not smart enough or don't have the right qualifications. Oh, kamu nggak bisa dapat pekerjaan itu karena kamu nggak cukup pintar. No, you're not good looking enough. Oh, kamu nggak cukup ganteng atau cantik. Or no, you're too good looking. Oh, kamu terlalu ganteng. You look too good, you cannot have the job. Kamu terlalu keren, nggak bisa dapat pekerjaan ini. No, you cannot date that person Oh, kamu nggak bisa macarin si dia or marry that person. atau menikahi si dia. No, you cannot have this house. Oh, kamu nggak akan bisa punya rumah ini. No, you cannot do this. No, you can't do that. No, no, Nggak no, bisa, no, nggak bisa, no. nggak bisa. We live in a whole society that likes to tell people no, no, no. Kita hidup dalam lingkungan yang senang untuk mengatakan tidak, tidak, dan tidak. No, you're not smart enough. Kamu tidak cukup pintar. No, you're no good. Kamu tidak cukup baik. You're never good enough. Kamu nggak akan pernah cukup baik. Never talented enough. Nggak berbakat. And when I say that, even inside of me, something doesn't feel good enough. But God is not like that. Tapi Tuhan tidak seperti itu. When God looks at you, He does not think no, no, no. Waktu Tuhan melihat kita, Tuhan tidak berkata no, no, no. He looks at you and says, yes, Dia melihat kita dan berkata ya, yes. iya. And you might say, Pastor Jason, you don't know what I did last night. Dan mungkin Anda berkata, Pastor Jason, Anda tidak tahu apa yang saya lakukan semalam loh. You don't know who I slept with last Anda night. tidak tahu saya tidur dengan siapa tadi malam. You don't know who I stole from last Anda night. tidak tahu siapa yang saya curi tadi malam. You don't know what I looked at on my phone or on the website last night. Anda tidak tahu website apa yang saya lihat di HP saya tadi malam. Let me tell you, Saya akan katakan satu hal. you cannot change God's mind about you. Anda tidak bisa merubah pikiran Tuhan mengenai Anda. What you have been doing does not change what God thinks about you. Apa yang Anda lakukan tidak akan merubah pandangan Tuhan terhadap Anda.
That's very difficult for us to hear in a world that tells us, no, you're not good. Sungguh sulit untuk kita mendengar di dunia yang terbiasa mengatakan kamu tidak cukup baik. It's very difficult. Sangat sulit. I recently heard a pastor saying, oh, forgive me, Lord, I am scum, and forgive my neighborhood and my neighbors, they are scum. Oh, saya beberapa waktu yang lalu mendengar seorang pastor berbicara, oh Tuhan ampuni saya ini orang seperti sampah dan tetangga saya juga orang yang tidak baik. You are not scum. Anda bukan orang serampangan, Anda bukan sampah. The cross of Jesus, He gave His life for you, is the exclamation mark, the declaration of God's yes for you. Salib Tuhan merupakan tanda yes daripada Tuhan untuk Anda. He came for people just like you. Dia datang untuk orang-orang seperti Anda. He came for people who are caught up in doing the wrong things, but He came to redeem you, to wash you, to set you free. Dia datang untuk menebus Anda, membebaskan Anda dari belenggu. To wash the sin away. Untuk membasuh dosa kita. He has the ability to look at each of us and say yes. Dia punya kemampuan untuk melihat setiap kita dan berkata yes. The conclusion of God about you. He does not change His mind. Tuhan tidak merubah pikirannya. He's not double-minded. Dia tidak berpikiran ganda. He does not like sin. He comes to wash it away. Because He wants you to see who you really are. Dia datang untuk membasuh Anda dari dosa supaya Anda bisa melihat siapa diri Anda sesungguhnya. Don't you want to see that too? Bukankah Anda ingin melihatnya juga? My youngest child, my son Jeremiah is his name. Putra saya yang paling kecil namanya Jeremia. I like Jeremiah. Saya suka Yeremia. He's funny. Dia lucu. And I still remember the day I was sitting with him in church. Saya masih ingat pada satu hari saya duduk di gereja dengan dia. He picked up a Bible. Dia mengangkat Alkitab. And he saw his name in the Bible. Dan dia melihat namanya di Alkitab. He says, oh, Dad, my name, Jeremiah, is in the Bible. Dia bilang, Papa, nama saya ada di Alkitab. He turned the page and said, oh, I'm in there again and again and again. Dia buka Alkitab, saya ada di situ, Papa. Yeah, but Jeremiah, he was having a bad day. Tapi pada satu hari, Yeremia sedang mengalami hari yang kurang menyenangkan. And he was heavy on my heart, so I messaged him. Saya bisa merasakan suatu beban di hati saya dan saya mengirim pesan kepada Yeremia. I on WhatsApp I said, "Hey, do you want to see something amazing?" Dan saya kirim WA ke dia, saya bilang, kamu mau lihat sesuatu yang luar biasa? And he sent me an emoji with an eye roll. Dia kirim gambar senyum dengan mata yang ke samping. Yeah, Dad. Dan dia bilang, ya, Papa. I said, "Go look in the mirror." Saya bilang, lihat ke kaca. Go look in the mirror. Lihat ke kaca. It's amazing. Itu luar biasa. And he didn't like that very much. Dan dia nggak seneng lelucon itu. But you might feel like that. You look in the mirror and you don't like what you see. Tapi mungkin Anda juga mengalami hal yang sama. Anda lihat ke kaca dan Anda tidak senang apa yang Anda lihat di kaca. But I tell you, something's not right in our minds. Tapi saya katakan ada sesuatu yang tidak benar dalam pikiran kita. We have not grown up with the way that God wants us to think about who we are. Kita belum bertumbuh sebagaimana Tuhan ingin kita berpikir tentang diri kita. You have wonderful beaches in Bali. Ada banyak pantai yang indah di Bali. You go to the beach, you see the wonderful sunrise or the sunset, and you go, oh, how beautiful nature is. Kita ke pantai, lihat matahari terbit, matahari terbenam. Oh, indahnya alam ini. See the mountains, how beautiful they are. Gunungnya indah-indah. Oh, God's creation is amazing. Oh, ciptaan Tuhan luar biasa. Then you go home and look in the mirror. Dan Anda pulang mengaca And you say, "Bah." dan bilang, You cannot do that. Anda tidak boleh melakukannya. Because you are the greatest idea God ever had. Karena Anda adalah ide yang terindah yang Tuhan pernah ciptakan. You Anda are the greatest idea God ever had. adalah ide terindah yang Tuhan pernah miliki. Each of us are an original idea of God Himself. Setiap kita adalah ide original daripada Tuhan sendiri. You're an original. Anda original. Be original. Jadilah original, otentik. Jesus says yes to every original idea of His. He will not change His mind about His own idea. Yesus bilang iya pada setiap orang-orang yang Tuhan telah ciptakan. You are beautiful to Him. Anda indah
di hadapan Tuhan. He says, through the sin to who you really are. Dan Tuhan bilang melalui dosa-dosa itu, Why does he heal? Why does he save? Kenapa dia- Because you belong to Jesus. Dia menyelamatkan Anda dan menyembuhkan Anda karena Anda milik Yesus. Amen. Amin. You're too quiet for that. Anda terlalu sepi, Anda terlalu. Amen. Amin. Okay. Okay. Getting better. Lebih baik. Amen. Amin. Yeah. Many of us sit and we wait for God's approval, wait for God's approval, wait for God's approval. Banyak dari kita duduk dan menanti-nantikan persetujuan daripada Tuhan. But the cross has been accomplished already. Tapi salib sudah dinyatakan dan sudah diselesaikan. You cannot take it away. Anda tidak bisa merengutnya kembali. It is done Sudah already. selesai. God has already made up his mind to save you. Tuhan sudah memutuskan pikirannya untuk menyelamatkan Anda. You cannot tell him to stop loving you. Anda tidak bisa berkata kepada Tuhan untuk berhenti mengasihi Anda. You cannot tell him to stop working in your life and in your heart. Anda tidak bisa meminta Tuhan untuk berhenti bekerja dalam hati dan kehidupan Anda. You don't have that privilege. Anda punya karunia itu daripada Tuhan. You try to run away from him, he's going to run after you. Anda coba lari daripada Tuhan, tapi Tuhan akan mengejar Anda. He'll keep after you, keep after Dia you, akan keep after terus you. mengejar dan mengejar Anda. Because you are his idea. Karena Anda adalah idenya. You are made in his image and in his likeness. Anda dibuat serupa segambar dengan dia. And he wants to show you how wonderful life can be when you know him especially. Dan dia ingin Anda sadar betapa indahnya kehidupan ini pada saat Anda mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Amen. Amin. You don't have to wait for God to do something more for you to start following him right now. Anda tidak perlu menunggu Tuhan untuk melakukan sesuatu yang lebih untuk Anda, tapi mulai lakukan dari sekarang. He has said yes to you. Will you say yes to him? Dia sudah berkata ya kepada Anda. Akankah Anda menjawab juga dengan iya Tuhan? How do you respond to him? Bagaimana respon kita kepada Tuhan? When you wake up in the morning, do you say, yes, Lord? Pada waktu kita bangun di pagi hari, kita berkata yes Tuhan. Yes, today is the day you have made. Hari ini adalah hari yang sudah Engkau bentuk. I will rejoice and I will be glad in it. Aku akan bersuka cita. Amen. Amin. He's ready to move through you, Dia siap bergerak melalui Anda to show his promises to you. untuk menampakkan janjinya kepada Anda. Yeah. I'm going to pick on Singapore for a moment because I'm not in Singapore. Oke, saya akan mengusik Singapura sedikit karena saya lagi tidak di Singapura saat ini. In Singapore, we have many churches praying for revival, praying for Di Singapura revival. banyak gereja yang berdoa untuk kebangkitan, revival. And I'm glad they want to see God move. I really am. Saya senang mereka ingin melihat pergerakan Tuhan. But when I read this verse, Tapi waktu saya baca firman ini, it's one that God, all the promises of God Semua already janji given Tuhan to the church. sudah diberikan kepada gereja. All the promises of God. Semua janji Tuhan sudah diberikan. Not some of the promises of God. Tidak sebagian. We're not waiting for him to do more. Kita tidak menanti dia untuk melakukan lebih. He has already gone to the cross for Dia us. sudah pergi ke salib untuk kita. He's already given the Holy Spirit. Dia sudah memberikan Roh Kudusnya. He is not withdrawing from us. Dia tidak menarik diri dari kita. He has given himself to Dia telah us memberikan dirinya untuk kita. without reservation, Tanpa penahanan, without hesitation. tanpa keraguan. He is ready to move. Dia siap untuk bergerak. He is ready to heal. Dia siap untuk He is menyembuhkan. ready to deliver Dia us. siap untuk And membebaskan. we were just singing about that tonight. Dan kita menyanyikannya malam hari ini. You don't have to beg and beg and beg for Anda God tidak to perlu move. mengemis untuk Tuhan bergerak. You just say, yes, Lord. Anda hanya perlu katakan, ya Tuhan. I am moving with you because you are committed to moving with Saya me. bergerak dengan engkau karena engkau telah berjanji untuk bergerak dengan saya. As I go into action, you move into Dan pada action. waktu saya bertindak, take action, Anda pun ada di sana. As I go to work, you go to work Waktu with me. saya bekerja, Anda bekerja juga dengan saya. As I speak good things to my wife, you are there giving good things Waktu to my saya wife. mengatakan hal yang baik kepada istri saya, engkau juga mengatakan hal yang baik kepada dia. All the promises of God Semua janji Tuhan in everything we do. dalam segala hal yang kita kerjakan. What a privilege it is Suatu kebanggaan to even speak the name of untuk Jesus. mengucapkan nama Yesus Sang Raja. Amen. Amin. We have a special relationship with him. Kita punya hubungan yang istimewa dengan dia.
We live saying yes to Kita Jesus. perlu mengatakan ya kepada Tuhan. It's a face-to-face relationship that we have with God our Father. Hubungan muka dengan Bapa surgawi kita. Amen. Amin. And we don't do it by ourselves. We know, like that woodpecker, we know we keep pecking and heaven moves when we go. Kita tahu seperti burung pelatuk itu yang terus mematuk dan kita tahu surga pun akan bergerak dengan kita. Sometimes we forget that. Kadang-kadang kita lupa akan hal itu. That's why this verse says, in Him. Makanya firman ini berkata di dalam Dia. In Him, amen. Dalam Dia, amen. It means we live in a way that we declare and affirm, yes, it belongs to me. The promises are mine. Artinya kita penuh percaya bahwa janji Tuhan adalah milik saya. It changes the way we think. Itu mengubah cara kita berpikir. Especially when things are not going our own way, the way we think they should. Terkhususnya pada waktu hal tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. I think many people think of following Jesus as just another religion. It's not. Banyak orang berpikir mengikuti Yesus adalah seperti mengikuti agama-agama pada umumnya, padahal tidak. I don't have a religion, I have Jesus. Saya tidak punya agama, tapi saya punya Yesus. Who even in heaven, in the book of Revelation, is called faithful and true. Di Wahyu dikatakan beriman dan kebenaran sepenuhnya. Isn't that incredible? Bukankah itu luar biasa? If you were to go to heaven right now, Kalau Anda pergi ke surga sekarang, and you would ask the nearest angel, say, can you just show me who Jesus is, where Jesus is? dan Anda bertanya dengan malaikat, kamu bisa tunjukkan aku nggak mana Yesus dan seperti apa I Yesus? say, oh, the one who is faithful and true. Oh, dan malaikat itu menjawab, oh dia yang setia dan penuh dengan kebenaran. What a reputation to have even in heaven, right? He is faithful and true. Bahkan reputasinya di surga menyatakan bahwa dia betul-betul luar biasa dan kebenaran. Yes, and in Him, amen, He is faithful and true. We establish that in our hearts, in our Dan lives. kita pun memenuhinya di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. It's so important that we realize that He is who He is. Jadi penting bagi kita menyadari bahwa Yesus adalah Yesus. Things don't always go the way we want and the way we want them, Kadang-kadang hal tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita atau kehendak kita. but it does not deteriorate or take away from His faithfulness. Tapi bukan berarti itu mengurangi kesetiaan Yesus pada kita. And we hold on to that. Jesus is our blessing. Dan kita berpegang bahwa Yesus adalah berkat kita. He is the blessing. Dia adalah sang berkat itu. Sumber Because berkat. He has connected Himself to who we are. Karena dia telah menghubungkan dirinya dengan kita ini. And He said, you will never be separated from Dan me. dia berkata, engkau tidak pernah akan terpisahkan daripadaku. His faithfulness, He will never separate His faithfulness from you. Kesetiaannya tidak pernah akan dipisahkan daripada kita. It's hard to believe. Sungguh sulit dipercaya. I mentioned my son Jeremiah. Our family has gone through a difficult time because he's been very ill the past few years. Anak saya Yeremia beberapa tahun belakangan mengalami situasi yang kurang enak atau sakit. And I share this not for, I don't want pity, I want you to see something. Saya tidak ingin Anda memberikan belas kasihan, tapi saya ingin Anda melihat satu hal. Because our family of 5 went through some very difficult times, dark days. Keluarga kami berlima, kami mengalami masa-masa yang kelam, masa-masa yang sulit. And through the dark days, we had to learn to see the light of Jesus. Dan kami harus belajar untuk melihat sinar kemuliaan Kristus di masa-masa kelam itu. That all the promises of God are yes and amen. Bahwa semua janji Tuhan adalah iya dan amin. That even in the darkest of times, that's where Jesus wants to shine. Bahkan di masa-masa terkelam, disitulah Yesus akan semakin bersinar. When it gets darker, our hope has become even stronger. Waktu itu menjadi semakin kelam, harapan kita menjadi semakin kuat dan terang, teguh. In the darkness, if I listen to the darkness that wants to say, Evangelist Jason, you think Jesus can heal. It's dark, very dark. Kalau saya mendengarkan suara dari kegelapan itu, mungkin dia berkata, Bapak Evangelis, kamu percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan kamu? Sepertinya sulit sekali. But I don't believe darkness. I walk in the light as He is in the light. Tapi saya tidak percaya pada kegelapan, saya berjalan berdasarkan firman Tuhan, yaitu terang. Amin.
And the book of John chapter 1 says the light shines in the darkness. Di kitab Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa sinar semakin terang di dalam kegelapan. So instead of giving way to the darkness, giving myself over to the darkness, Jadi saya tidak memberikan kesempatan untuk kegelapan. I say, Lord, I am in the dark. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan saya sedang di dalam kegelapan. This is where your light must shine. Disinilah sinarmu harus menyala terang. Healing comes now in the name of Jesus. Penyembuhan hadir saat ini juga di dalam nama Yesus. Even though it looks dark and looks hopeless, Walaupun kelihatannya kelam, kelihatannya putus asa. I have a living hope that belongs in the Saya darkness. punya pengharapan yang berada dalam Yesus. I tell you, church, there has to be something inside of us that rises. Pasti ada sesuatu di dalam hati kita yang akan bangkit. When it's dark, turn on the light. Waktu kita dalam masa-masa gelap, nyalakan lampunya. Don't be indifferent or apathetic. Jangan menjadi putus asa. Don't allow the darkness to reprogram you. Jangan izinkan kegelapan untuk merubah pola pikir Anda. Don't allow darkness to discourage you. Jangan biarkan kegelapan untuk membuat Anda semakin ciut. Don't let it talk you into turning the light off. Jangan izinkan dia untuk menyuruh Anda memadamkan apimu. Say no. Katakan tidak. I say yes to Jesus, Saya katakan ya pada who Yesus. says yes to me, Yang mengatakan ya pada saya. and yes to my Dan family, ya kepada keluarga saya. and yes to my Dan neighborhood, ya kepada lingkungan and saya. yes to my kampong, or whatever village you call it. Dan ya kepada kampung saya. We say kampong. Do you say kampong here? Yeah, also Amen. Okay. Yes. Because that's where the light needs to Karena shine. disitulah sinar itu semakin terang. It's not just for you. We need you to shine because people around you also need the light of Jesus. Bukan hanya untuk Anda, tapi orang di sekeliling Anda juga memerlukan sinar Yesus. Amen. Amin. Thanks. We interpret everything. All right. You know, because we have to get a new perspective on our life. Karena kita harus memiliki perspektif yang baru atas hidup kita. Yeah. Ephesians 1 verse 10 Efesus 1:10 tells us at the end of the day, everything will be summed up, put together into Jesus. Dan itu dia berkata bahwa pada akhirnya segala sesuatu akan kembali kepada Yesus. Isn't that amazing? Luar biasa bukan? No, you don't think it's amazing yet. Okay. Luar biasa nggak? Yeah, okay. Yeah? It means everything that does not make sense to you, all the darkness, Terkadang semua pergumulan kegelapan itu nggak masuk akal, it doesn't make sense to us. nggak masuk akal pada kita. It makes us want to back up. Ingin membuat kita mundur rasanya. And we're not a church that's advancing, we're a church that's retreating. Jadi gereja bukannya maju tapi malah mundur. It reminds me of Matthew 13, Mengingatkan saya pada Matius 13. when there are people who planted wheat Waktu in the ada field. orang menabur benih di lapangan, God uses people to plant wheat in the field. Tuhan menggunakan orang untuk menabur benih. And an enemy came in and planted something that looked like wheat, but it was really the weeds. Dan musuh datang menaruh sesuatu yang sepertinya seperti benih tapi padahal bukan benih. And the workers who planted the wheat got very discouraged. Dan pekerja yang menumbuhkan benih itu menjadi sangat khawatir. And they started to complain to the master. Mereka mulai komplain kepada sang raja. They said, we don't get it. We planted the good seed, and now these weeds and this false wheat is popping up. Kami menanam benih yang baik tapi kok muncul ilalang-ilalang yang tidak baik. Very confused. Sangat membingungkan. And the master said, no, let it grow together. You cannot stop the Dan harvest. sang master bilang, biarkan mereka bertumbuh bersama-sama. The wheat is still growing. Benihnya tetap bertumbuh, It's still growing. tetap bertumbuh gandumnya. You just recently had a church conference. Dan beberapa waktu yang lalu kita baru saja menyelesaikan conference di sini. The world cannot stop what God is doing. Dunia tidak bisa menghentikan apa yang Tuhan lakukan, sedang lakukan. The evil in the world cannot stop what God is doing. Kuasa kegelapan tidak bisa menghentikan apa yang Tuhan kerjakan. You cannot stop what Jesus says yes to do. Anda tidak bisa menghentikan apa yang Yesus katakan ya. You can't stop it, Anda tidak bisa menghentikannya. but you can participate in it. Tapi Anda bisa berpartisipasi.
We can stop complaining and start doing. Kita bisa berhenti untuk mengomel dan mulai melakukannya. Moving forward and advancing. Bergerak maju. Knowing that at the end of the age, we will have been part of what God is doing in this world. Dan yakin bahwa pada akhirnya kita menjadi satu bagian daripada apa yang Tuhan kerjakan dalam dunia ini. Revelation, if you read to the end of your Bible, Kalau Anda baca sampai di akhir Alkitab di Wahyu 19, 20, 21, 19, 20, 21, you read that all things become new. Anda baca bahwa semua hal menjadi baru. The heaven and earth collide. Surga dan bumi bersatu. New heaven, new earth. Surga baru, bumi baru. We are on our way to see God do amazing Dan things. kita melihat hasil karya Tuhan yang luar biasa. You cannot stop it. Everything comes together Anda- in Jesus. Anda tidak bisa menghentikannya, semuanya menjadi satu bersatu dalam Amen. Yesus. Amin. Have confidence. God is not only doing it, He's doing it with you. Percayalah bahwa Tuhan bukan hanya melakukannya, tapi melakukannya bersama-sama dengan kita. That's why at Christmas we recall His name is Emmanuel, God with us. Karena waktu Natal kita diingatkan namanya adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. He does not want to be God without us. Dia tidak ingin menjadi Tuhan tanpa kita. And so what He needs is us Yang dia perlukan adalah kita to believe, untuk percaya, to trust, untuk penuh iman, to go with Him. untuk berjalan bersama Dia. You don't have to beg Him to show up. He just shows up. Anda hanya perlu memanggil dia akan hadir. Many of us have this idea in our mind that God is way far away in heaven and we are right here left alone. Banyak kita memiliki pola pikir bahwa Tuhan tuh jauh sekali di surga dan kita di bumi. Can I be very brave with you and tell you that's not in the Bible? Boleh saya berkata dengan jujur, itu tidak ada di Alkitab. That's not in the Bible. Tidak ada di Alkitab. That is an idea that came from the Greek system. Itu adalah ide yang datang dari bangsa Yunani. And you're not Greek. Dan Anda bukan orang Yunani ya. And I am not Greek. Saya juga bukan Yunani. I'm right here with you. Saya di sini bersama Anda. We're here together. Bersama-sama. And Jesus is right here. Dan Yesus pun ada di sini. But the Greeks had this mythological system, Yeah. Greek mythology. Tapi bangsa Yunani memiliki sistem mitologi They had to bring this offering, a special offering, had to be great. yang membawa satu persembahan yang harus luar biasa. And they had 55 different layers of heaven. Dan ada 55 lapisan surga. And they prayed and they gave their offering, Dan mereka berdoa dan memberikan persembahan, hoping it would unlock the layers of heaven. berharap itu akan membuka level-level surgawi Click, 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 all the way up to the highest sampai God. ke atas. And if that God Dan apabila Tuhan itu would like the prayer and like their offering, suka dengan persembahan mereka, then He would move the highest heaven dan dia akan membuka surga tertinggi and click, 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 dan click, click, bergerak, all the layers back, and you would get an answer. dan Anda akan mendapat jawaban dari doa Anda. That's not the God of the Bible. Itu adalah bukan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. He is not far from Dia you. tidak jauh dari Anda. He is here with you. Dia ada di sini bersama Anda. Remember, you are the greatest idea God ever had. Ingat bahwa Anda adalah ide yang paling luar biasa yang Tuhan pernah ciptakan. He refuses to leave His ideas to chance. Dia menolak untuk meninggalkan Anda. Look at your neighbor right now. Lihat kepada tetangga Anda sekarang. If you're here with your spouse, look at your Kalau spouse Anda dengan pasangan Anda, tatap pasangan Anda. and tell them you are the best idea God ever Dan had. katakan Anda adalah ide terbaik yang Tuhan pernah ciptakan. Amen. Anda adalah ide terbaik yang Tuhan pernah ciptakan. Sometimes I say that in a church and I get people giggling. Kadang-kadang di gereja saya sering mengatakannya dan orang ketawa. And sometimes I get very sour faces because I don't want to do it. Kadang-kadang ada yang mukanya kecut karena nggak mau melakukannya. But it stirs something that we need to recover. Tapi itu menggerakkan sesuatu yang dimana kita harus dipulihkan. The people are precious to God. You are precious to God. Engkau berharga di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. It's not enough just to say God loves you because we have a twisted idea of what love really is. Kadang-kadang kita memiliki pola pikir tentang kasih Tuhan yang berbeda, yang jauh. We have to recover that. Kita harus dipulihkan. Amen. Amin. So God says yes to us and the promises are in Him. Dan Tuhan mengatakan ya kepada kita dan janjinya ada dalam kehidupan kita. And the scripture says Dan Alkitab berkata,
to the glory of God through us. Untuk kemuliaan Tuhan melalui kita. You are the vessel that God will work through. Anda adalah bait Roh Kudus, bait Tuhan yang Tuhan mau pakai. And it's for His glory. Untuk kemuliaannya. For His glory. Untuk kemuliaannya. To reveal who He is. Untuk menyatakan siapa Dia. Without you, this world, Bali will never know who God really is. Tanpa Anda, Bali tidak akan tahu siapa Yesus sesungguhnya. It's so important. Jadi penting sekali. When we talk about being a citizen of heaven, Waktu kita berbicara mengenai warga kerajaan surga, the Apostle Paul wrote that Rasul Paulus menuliskannya knowing the culture of his time. mengetahui pada suatu budaya pada masanya, The Roman soldiers would go to different places and they were citizens of Rome. tentara Romawi akan pergi ke banyak tempat dan di situ ada warga negara Romawi. And after the battle, Setelah peperangan they need a place to stay. dan mereka ada tempat untuk beristirahat atau diam. But they did not usually go back to Rome. Tapi mereka tidak kembali ke Romawi That was not to be the purpose. karena itu bukan tujuannya. They stayed where they were. Mereka tinggal di mana mereka sudah berperang tadi. They did not retreat to Rome. They stayed where they were. They put down roots where they were. Instead of going back to Rome, they brought the culture of Rome to where they lived. Setelah berperang mereka tidak pulang kembali ke Roma, tapi mereka membawa kebudayaan Roma dan mengakar di tempat yang mereka kuasai. Now, when we die, we're in the presence of Jesus. Waktu kita mati di dalam hadirat Tuhan. But right now, Tapi saat ini we bring heaven to earth. kita bawa surga ke bumi. Amen. Amin. You're a citizen of heaven. Anda warga kerajaan surgawi. Right now, you are here. You bring heaven to earth. Saat ini Anda di sini, Anda membawa surga ke bumi. Knowing that Jesus says yes. Mengetahui bahwa Yesus berkata And ya. He's doing it through us. Dan dia melakukannya melalui kita. Amen. Amin. Amen. We are resurrection people. Kita orang-orang yang sudah dibangkitkan. We're not here just for giving up. Kita bukan di sini untuk menyerah. We're here to be alive in Jesus. Kita di sini hidup demi Yesus untuk Yesus. We're not shrinking back. Kita tidak Amen. menciut ke belakang. Amin. Today is the day you say yes to Jesus. Hari ini adalah harinya kita berkata yes Tuhan. To make a habit of saying yes to Him. Menjadikan kebiasaan untuk berkata ya Tuhan. He is already in the habit of saying yes to you. Dia pun sering dan selalu berkata ya kepada Anda. Today you start saying yes to Him. Hari ini kita mulai berkata ya kepada Tuhan. It seems so simple, doesn't it? Sepertinya begitu sederhana. Maybe you don't even feel like saying yes. Mungkin Anda tidak punya tenaga atau tidak kepingin untuk berkata ya. It's not a Ini feeling. bukan masalah perasaan. It is a reality. Ini adalah realitas. Knowing Jesus is a new reality. Mengetahui bahwa Yesus adalah realitas yang sesungguhnya. And you know the reality when you start saying yes to Anda Him. tahu realitasnya pada waktu Anda mulai berkata ya Tuhan. Yes, Jesus, I want you. Ya Yesus, saya ingin Anda. You say yes to me, I say yes to Anda you. berkata yes kepada saya berkata yes kepada Anda, Yesus. Some days I feel lazy also. Kadang-kadang saya ada waktu saya rasa males ya. And I don't feel like Saya rasanya moving. nggak kepingin bergerak, nggak kepingin ngapa-ngapain. It's easy just to stay in bed. Mudah kalau kita mau leha-leha di tempat tidur It's santai-santai. just easy to scroll on my phone Mudah untuk kita main sosial media scrolling and ignore my friends dan mengabaikan teman-teman kita and ignore dan Jesus. mengabaikan Yesus. But He has already said yes to you. Tapi dia sudah mengatakan ya kepada Anda And He's waiting. dan dia menunggu. He won't leave you. Dia tidak akan meninggalkan Anda. He'll never leave you. Dia tidak pernah meninggalkan Anda. So today, let's say yes to Him. Jadi hari ini mari katakan ya kepada Tuhan. And you need a healing in your life. Anda Let's perlu start saying penyembuhan. yes to Him. Mulai dengan katakan ya kepada Tuhan. Amen. Amin. Let's stand up. We're Mari standing. kita berdiri. Let's all of us stand. Mari kita semua bangkit berdiri. Part of Bapak our Ibu. yes. Bagian dari yes kita, pemain musik. We're not just, and I want you just to say, this is my act, Lord, of standing before you.
saya ingin Anda berkata kepada Tuhan, ini adalah pernyataan saya Tuhan, bahwa saya mengatakan ya kepadamu. I am rising before you Saya bangkit di hadapan-Mu Tuhan. because you have given me life. Karena Engkau memberi saya kehidupan. You have a life for me to live. Engkau punya kehidupan yang luar biasa untuk saya. I'm saying no to sin Saya berkata tidak kepada dosa. because you have said yes to Karena me. Engkau telah berkata ya kepada saya. And today I say yes to Dan hari you. ini saya katakan ya kepada Engkau. I'm moving now Saya bergerak sekarang. into your idea of me. Dan dengan rancangan-Mu atas hidupku, I will never ever be the same aku again tidak pernah akan sama lagi. because I belong to you. Karena saya milik-Mu. Claim that for yourself. Klaim itu untuk diri kita Put sendiri. one hand on your heart Taruh satu tangan di hati kita, di dada kita, and raise the other to heaven, dan angkat satunya ke atas. saying, Lord, I declare Katakan, Tuhan, saya nyatakan today hari ini I am a citizen of heaven. saya adalah warga kerajaan surgawi. You say yes to me, Engkau sudah berkata ya, and right now dan saat ini is the day of my salvation. adalah hari keselamatanku. I say yes to you Saya berkata ya kepadamu now, sekarang, today, saat ini, and forever. dan selamanya. Put it in my heart. Taruh dalam hati saya, Put it in my mouth. taruh dalam perkataan saya. I am a child of God. Saya adalah putra Allah. I live for you. Saya hidup untuk Engkau. I say yes to Saya you. katakan yes kepadamu. I belong to you. Saya milikmu. I am a child of the light. Saya adalah putra terang. And I tread through the darkness. Dan saya akan melibas kegelapan. No to the darkness. Tidak kepada kegelapan. Yes to the light. Yes kepada sinar terangmu. I am bringing heaven to this world. Saya membawa surga ke dunia ini. I am born Saya telah lahir to be like you. untuk menjadi seperti Engkau. I am born Saya lahir to declare your goodness to untuk the world. menyatakan kebaikan-Mu. I am born to bring healing to the world. Saya hadir untuk membawa kesembuhan bagi dunia. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. Now let me bless you before we move on. Izinkan saya memberkati Anda sebelum kita lanjut. Amen. Amin. Let's just pause for a moment to give the Lord a round of applause. Kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Amen. Haleluya. And nothing to be ashamed of here. How many just made a declaration of yes to Tidak perlu Jesus malu, today? angkat tangan. Berapa dari For the kita first time, yang for the first pertama time. kalinya menyatakan deklarasi ini kepada Tuhan? Apabila Amen. ada yang pertama kalinya. Amen. How many prayed that for the first time Berapa today? yang pertama kali berdoa seperti ini saat ini? And that's not just a prayer for the church. Bukan hanya doa untuk gereja ini. That's a prayer for every single breathing person on this Ini planet. adalah doa untuk setiap orang yang ada di dunia. This is not a religion thing. Ini bukan hal yang religius. This is about life. Ini mengenai kehidupan. Yes to Yes Jesus. kepada Yesus. Now I've given you a lot today. Saya memberikan banyak hal kepada Anda hari ini. And sometimes it takes some time for your heart to catch up with your head. Kadang-kadang butuh waktu untuk memprosesnya. But I trust that Jesus is already speaking to your heart. Tapi saya percaya Yesus sudah mulai berbicara dengan hatimu. He sees past the sin. Dia melihat melampaui dosa-dosa kita, kekurangan kita. No amount of sin can stop Jesus from speaking to you. Tidak ada dosa seberapa besarnya yang dapat menghalangi kasih Yesus kepadamu. You can't stop him. Engkau tidak bisa menghentikannya. Now let me pray for you. Saya akan berdoa untuk Anda. I'm praying for healing. Saya berdoa untuk penyembuhan. And I'm praying for the blessing. Berdoa untuk berkat. But remember, Tapi ingat, we have the blessing. kita punya berkat itu. That's why I can pray it. Karena itu saya bisa mendoakannya. It is yours. Dan itu milikmu. Healing is yours. Penyembuhan milikmu. Salvation belongs to you. Keselamatan milikmu. Amen. Amin. So Lord, we declare it. Tuhan, saya nyatakan, Yes, yes, the blessing belongs to us. berkat itu milik kami. And so I declare it Dan saya nyatakan, in your name, di Jesus. dalam namamu Yesus, Salvation belongs to us. keselamatan milik kami. Forgiveness belongs to us. Pengampunan milik kami. And right now, healing also belongs to Dan us. kesembuhan juga milik kami.
You are the Lord our healer. Engkau adalah Tuhan penyembuhku. So right now I declare, be healed in the name of Jesus. Saat ini saya deklarasikan sembuh dalam nama Yesus. Every disease right now be healed in the name of Setiap Jesus. penyakit sembuh di dalam nama Yesus. Every heartache Setiap kepedihan hati, and every heart condition be healed. kondisi apapun yang saat ini di jantung Anda disembuhkan. Every bit of mental disease right now be healed in the name of Jesus. Segala bentuk sakit mental sembuh di dalam nama Yesus. Lungs and respiratory infection right now be healed in Jesus' mighty name. Infeksi pernapasan dan masalah paru-paru sembuh di dalam nama Yesus. And I pray right now for every system in your body, Saya berdoa untuk setiap sistem dalam tubuh Anda, every joint setiap sendi-sendi, and every bone setiap tulang, right now. saat ini juga Healing comes penyembuhan telah in datang the name of di Jesus. dalam nama Yesus. Right now, Saat ini, put your hand on your heart taruh tangan Anda di dada Anda and say, healing is mine. dan bilang, kesembuhan adalah jatahku. Jesus, move in my body. Yesus bergerak dalam tubuhku. Every cell in my body. Setiap sel di tubuhku, Let the healing come. biar kesembuhan datang. Every cell be healthy. Setiap sel sehat. Full restoration in the name of Jesus. Pemulihan penuh di dalam nama Yesus. Right now. Saat ini juga. Right now. So I want you to just, I'm taking a little extra time. I hope you don't mind. Saya harap Anda tidak masalah, saya ingin sedikit ekstra waktu. But I want your voice to be heard before the throne room of God right now. Saya ingin suara Anda didengar tahta surgawi saat ini juga. With your own mouth. Dengan mulut Anda sendiri. Jesus. Yesus. Say again, Jesus. Katakan lagi, Yesus. Your healing is mine. Penyembuhanmu adalah milikku. Your presence is with me. Kehadiranmu menyertaiku. I declare, Saya nyatakan, I am being healed. saya disembuhkan. You are my healer. Engkau penyembuhku. Just as I declare, Dan saya nyatakan, you are my Savior. Engkau penyelamatku. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Katakan pada dia, you are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Ketika saudara ucapkan itu, berapa banyak saudara percaya Tuhan bekerja dalam kehidupan dan tubuh kita. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Persiapkan untuk perjamuan kudus. Oke? Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi
Ketika bersama Tuhan tidak ada yang berat. Perintahnya tidak berat. Tapi di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kita perlu zaman daripada Roh Kudus. Persiapkan saudaraku. Lihat roti tak beragi ini. Tidak ada ragi kecemaran. Tidak ada ragi kepahitan. Tidak ada ragi ketamakan. Berapa banyak saudara berkata, Tuhan tolong saya. Angkat tinggi roti ini. Untuk hidup tanpa noda. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Kitab Yudas ayat terakhir berkata, bagi Dia yang sanggup menjaga kita tidak tersandung, tidak bernoda, tidak bercacat, penuh kegembiraan di hadapan hadirat-Nya. Segala janji ini adalah ya dan amin. Katakan ya. Kita jawab amin. Kita makan dalam nama Yesus. Di Surabaya saya punya seorang teman. Namanya Al-Yamin. Dia bilang Al-Yamin itu Allah ya dan amin. Satu hari dia mengalami, saya nggak tahu apa yang terjadi pada Jeremiah, putra dari Jason. Tapi putra satu-satunya diculik, saudara. Dalam keadaan seperti itu, saya sebagai sahabat, saya bilang ingat ya, namamu Al-Yamin. Dia sanggup membebaskan. He is the great deliverer. Dalam keadaan itu pun dia sebutkan, aku ini Al-Yamin, 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 Allahku ya dan amin. Katakan Al-Yamin, Allahku ya dan amin. Inilah persekutuan kita, perjanjian kita dengan darah Kristus. Minum dalam nama Yesus. Yang punya Tuhan hebat boleh tepuk tangan bagi Dia. Tepuk tangannya bagi Dia. Katakan Al-Yamin. Silakan duduk. Kita memberi buat pekerjaan Tuhan. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Shalom, shalom. Ucapkan berkat. Jakarta, Surabaya, Solo, Makassar. Shalom, shalom. Lawan semua roh pemberontakan dalam nama Yesus. Spirit of rebellion. Indonesia penuh damai. Pray for the peace of Indonesia. Pray for the peace of Indonesia. Pray for the peace of Indonesia. Indonesia. Fill with shalom, 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 oh, shalom, shalom. Angkat tangan. Indonesia penuh damai. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa. Belas kasihan Roh Kudus. Pemeliharaan penyertaan Roh Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Atasmu, keluargamu, apapun yang kau kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.